adalah dilapangkan rezeki kita dan kalau kita sholat duha terus tiap hari sampai kita risau meninggalkannya, apa kata Allah? Falyatabawwa maq'adakunna minal jannah. Cari surga mana yang mau kita pilih, Masya Allah ya. Nunggu jam 7 untuk duha, siap, Masya Allah. Mbak Nabil, Mbak Ida, Mbak Bunda, aku udah sarapan teman-teman ya. Aku udah sarapan ya. Oke, siap. Halo Mbak Lena, Mbak Suci, Mbak Kasih Sayang. Oh, lagi mulai nginem, siap. Teman-teman boleh tap-tap layarnya, yang baru mampir share-share tautannya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Mbak Salsa, puasa di hari Ahad besok boleh nggak? Jadi aku ulang ya untuk puasa. Aku ulang untuk puasa. Ya ini sering aku ulang supaya tidak ngeblunder. Bagi puasa untuk puasa kodo atau ganti puasa itu masih bisa sebelum Sya'ban. Sebelum tanggal 30 Sya'ban. Tapi untuk puasa sunnah yang udah pernah terbiasa sebelumnya, silahkan lanjutkan puasa sunnahnya, nggak apa-apa. Tapi untuk yang tidak terbiasa puasa sunnah kemarin-kemarin, maka tidak dianjurkan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Jadi boleh puasa sunnah hanya untuk orang-orang yang sudah terbiasa berpuasa. Oke? 7.40 siap Brunei. Mbak Lina, Assalamualaikum. Ustazah, apa masuk neraka seorang ibu karena anak saya ikut bapaknya ke Kristen? Waduh, la yadhiratun widra ukhra. Kita tidak nanggung beban dosa orang ya. Doakan anaknya untuk hijrah lagi ke Islam ya. Mbak Sadiza, aku udah pulang. Oke, tanggal 12 Ramadan ya. Lagi tiduran Mbak Sagita. Enak banget ya Mbak Dewi, Mbak Aisyah, Mbak Enin, Mbak Mama, Mbak Widya, Mbak Aisyah. Aku jarang banget guys tiduran di kasur, itu palingan malam doang ya. Kalau aku tiduran tuh nggak terlalu nyaman. Aku nyamannya duduk teman-teman. Jadi kalau ada me time aku tuh duduk guys. Oke, Mbak Widya, Mbak Aisyah ya, Mbak Amel ya. Kalau puasa hari Senin Kamis bisa nggak? Tadi udah aku jelasin bahwa teman-teman setelah nisfu Sya'ban kemarin sampai Ramadan, kalau teman-teman masih sering berpuasa sebelumnya, teman-teman boleh puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban, masih boleh. Tapi kalau yang belum terbiasa nggak bisa, kecuali bagi teman-teman yang mau ganti puasa itu bisa. So yang belum ganti puasa, ganti puasanya ya, karena kalau nggak ganti puasa kena denda tahun depan itu membayar fidyah dan ganti puasa. Oke, udah pernah aku jelasin dendanya. Apakah teman-teman udah paham tentang denda? Kalau paham coba, kalau belum coba bilang belum guys. Aku ulang lagi. Bagaimana kalau anak perempuan nggak pakai jilbab? Nanti bapaknya dapat dosanya. Betul kalau bapaknya tidak mengingatkan. Itu namanya adalah dayus. Dayus itu adalah seorang bapak yang tidak cemburu kalau aurat anak perempuannya dilihat oleh orang lain dan tak cemburu kalau aurat istrinya dilihat oleh orang lain. Itu namanya dayus. Dayus itu tempatnya di neraka. Tapi kalau dia cemburu, dia udah ingatkan terus nggak diindahkan, itu lain hal ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Halimah, Mbak Cakra, iya. Oke, belum ya? Belum. Oke. Lagi cuti sholat, siap Mbak Sagita, Mbak Nazwa, Mbak Indah ya. Udah paham soal denda, siap Mbak ini. Ustazah, adik saya kena tipu 157 juta dan mau dipenjarakan. Gimana amalannya? Amalannya yang teman-teman udah hafal, a'udzubika, halo mukanah mahkota, thank you. Iya. Amalannya adalah a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Semua makhluk ya teman-teman ya. Oke, teman-teman gini. Yang aku maksud adalah, aku mau ngomong apa tadi ya? Oke, ganti puasa ya, ganti puasa. Misalnya teman-teman ada hari ini, tahun ini nggak puasa 7 hari gitu ya. Nggak puasa 7 hari, nggak ganti puasa di tahun ini. Teman-teman bisa ganti puasa di tahun depan, tapi teman-teman kena denda fidyah juga. Jadi ganti puasa juga, jadi fidyah juga. Ya, tapi kalau nanti teman-teman tunda lagi sampai tahun depan, maka teman-teman tetap dapat ganti puasa 7 dan fidyahnya dikali 2, 14. Lah kenapa kok kali 2 gitu Ustazah? Setiap tahun yang ditinggalkan kali 2. Karena fidyah itu adalah denda bagi karena kita udah lalai ya, punishment ya, ukubat, denda. Nah, karena fungsi hukum Islam itu ada 2, jawabir dan jawazir, menghilangkan dosa dan mendatangkan efek jerah. Oke? Mbak Alfa, Mbak Ana, Mbak Iyom, iya Pak Riza, karena jam 9 lah ya mau tarjim ya.
Mbak Muawanah, iya. Halo Mbak Aisyah. Enggak Mbak Aisyah, mungkin kali ini aja. Besok udah normal ya teman-teman ya. Kecuali Ramadan nanti kita pertimbangkan lagi ya. Bagaimana kalau mau puasa tapi punya sakit lambung? Ya kalau seandainya menyakiti kita, setiap puasa sakit, setiap puasa sakit, setiap puasa sakit, maka kita boleh dengan cara maka kita boleh dengan cara membayar fidyah ya teman-teman ya. Oke, parfum untuk wanita cari yang non alkohol ya, dan aku selalu spill parfum non alkohol untuk teman-teman semua di keranjang ya. Mbak Suryani, Mbak Yulis, kalau mau menstruasi 2 minggu lebih selama Ramadan, apakah ganti dan bayar fidyah? Untuk menstruasi tidak ada ceritanya fidyah. Untuk menstruasi semuanya adalah kodok ya. Adalah kodok ya teman-teman ya, ganti puasa. Yang boleh bayar fidyah itu cuma 3 orang. 1, orang tua yang tak mungkin sembuh. 2, orang sakit yang setiap puasa sakit dan tak mungkin sembuh. Yang ketiga adalah hamil dan menyusui. Dia boleh membayar fidyah. Memberi makan ada 2 pendapat ulama, 1 mud atau 2 mud. 1 mud itu 6-7 on, 2 mud itu 1,4 kilogram beras. Saran aku ke yang 2 mud aja. Kenapa perbedaan terjadi? Karena ada yang bilang 1 kali makan, ada yang bilang 1 hari makan ya. Kalau ada rezeki lebih aman 2 mud ya teman-teman ya. 1,4 kilogram beras per harinya kali seberapa banyak puasa yang kita tinggalkan. Misalnya 21.000 atau 20.000 kali 7, berarti 2 kali 7 140.000, kasih ke fakir miskin ya. Kalau meninggalkan sholat tahajud karena kurang sehat jadi malas bangun, dosa enggak? Hey, kalau sunnah tetap sunnah. Sunnah tidak ada wajib ya. Yang dosa ditinggalkan itu wajib. Yang dosa ditinggalkan itu adalah sholat wajib ya, yang enggak boleh ditinggalkan ya. Oke, dendanya udah tahu ya, 1,4 kilogram beras per harinya ya, kali sebanyak puasa yang ditinggalkan. Tanggal berapa kita mulai Ramadan, kita belum tahu, 10 atau 11, tengok hilal dan hisab ya. Oke, iya, oke Mbak Tirisa, Mbak Nuraini, iya. Kenapa live pagi hari ini? Karena jam 9 nanti mau ada khatam. Sebenarnya takjim tuh jam 10 ya. Jemaahnya minta aku lebih awal datang. Ya udah nggak apa-apa lah ya guys. Oke, Mbak Aminah, Assalamualaikum. Fidyah berupa uang boleh, berupa beras boleh ya. Siap Mbak Mican, Assalamualaikum. Saya Bunda Heni, siap. Kalau seorang bapak tidak nyuruh sholat ke anak-anak berdosa. Hey, idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau menengok kemungkaran, ubah kemungkaran itu. As-sukutul haram haram. Yang mendiamkan kesalahan, dia sama dengan orang yang melakukan kesalahan itu. So, kalau ngelihat anak, suami nggak sholat, teman-teman nggak boleh diamkan. Sampaikan kewajiban, sampaikan. Tujuannya apa? Ada 2 tujuan, biar dia berubah. Kalaupun dia nggak berubah, minimal kita aman dari dosa. Paham ya teman-teman ya? Paham ya teman-teman ya. Jadi kalau ada kemungkaran tuh ubah, tapi merubahnya jangan dengan menyakiti. Nak sholat nak, iya mak. Sholat nak, iya mak. Kelakuan kau sama dengan bapak kau. Kalau kayak gini kau nggak akan jadi orang kau. Kalau kayak gini kau nggak bakal sukses, kau masuk neraka kau. Itu yang nggak boleh ya. Jadi ingatkan dan doakan, ingatkan dan doakan. Kemudian yang kedua adalah wala taqnatu min ruhillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Orang-orang yang sekarang nakal, orang-orang yang sekarang adalah nggak sholat, anytime semua suatu ketika bisa jadi lebih taat dibanding kita. Makanya dalam Islam kita tidak boleh menghakimi pelaku maksiat karena bisa jadi suatu ketika jadi orang yang paling taat, dan kita tidak bisa menghukumi orang-orang yang taat itu sebagai bagian dari dewa. Karena kenapa? Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Bisa jadi yang sekarang baik, nauzubillah, ke depan jadi jahat. Bisa jadi yang jahat suatu ketika jauh lebih beriman. Siapa sangka Umar bin Khattab menjadi orang yang menemani Rasulullah padahal nakalnya luar biasa ya kan. Jadi teman-teman hanya boleh mengingatkan dan mendoakan, tidak boleh memarahi apalagi menyakiti. Oke? Ada perempuan hamil nggak puasa Ramadan, apa nanti dipuasain suami? Nggak bisa. Untuk ibadah mahdoh, sholat dan puasa tidak bisa diwakilkan ya. Oke, teman-teman sehat selalu ya. Cara membayar fidyah clear. Halo Mbak Iva, siap Mbak Nenden. Assalamualaikum, cucu super aktif. Mbak Roti, ya bagaimana? Ya teman-teman, cucu masih kecil ya. Kalau belum balik berakal, biarkan dia berkembang ya. Kalau kita yang marah, berarti kita lebih parah dibanding cucunya ya. Itu amanah teman-teman ya. Doakan aja. Apa doa anak soleh? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Doakan ya guys. Ustazah, saya baru mempelajari zakat mal, 3 tahun usaha saya nggak dizakati mal, apa harus dizakati?
Yang lalu biar berlalu, tapi kalau mau lebih aman dizakati boleh, tapi ingat nggak perhitungannya tuh? Ada nggak pembukuannya tuh? Coba dibukukan dulu. Berapa keuntungannya? 2,5% untung bersih ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum. Kodo fidyah juga kodo puasa kak? Kalau teman-teman bisa kodo ngapain bayar fidyah? Kalau udah fidyah fidyah aja. Ya kodo lebih utama ya. Oke ya. Oke. Waalaikumsalam. Iya. Bolehkah kodo puasa digabung dengan puasa sunnah? Aku nggak nyaranin karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Ada 3 perbedaan puasa kodo dengan puasa sunnah. Satu, puasa kodo harus pasang niat sebelum adzan subuh. Puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Puasa kodo itu tidak boleh batal sampai maghrib. Puasa sunnah boleh batal. Karena misalnya lapar nggak jadi puasa. Puasa kudo tidak boleh berhubungan badan. Puasa sunnah masih dibolehkan ya gitu ya. Tapi pahalanya kan nggak dapat lagi. Oke, Mbak R25 bisa dibukukan nggak? Kok bisa dibukukan? Keluar aja zakatnya. Kan cuma 2,5% aja. Halo Mbak Riri, iya Mbak Riri. Kali ini aja, besok kita kembali ke jam 7.30, paling lama jam 8 ya. Jumlah fidyah apa nggak 7 on tiap hari? Betul, ada yang bilang 1 mud, ada yang bilang 2 mud. Yang bilang 7 on, dia mengikut dalil 1 kali makan. Yang bilang 1,4 kilogram beras, dia mengikut dalil 1 hari makan. Itu perbedaan pendapat. Tapi teman-teman aku amankan biar kalau ada rezeki 1,4 kilo paling kan cuma 20.000 ya guys. Kalau 1 mud itu kan cuma 10.000, dia cuma 1 kali makan. Nah di sini ulama terpecah. Ada yang mengatakan 1 kali, ada yang mengatakan 2 kali, tapi jumhur mengatakan 1,4 kilo sehari makan, bukan sekali makan ya. Oke, teman-teman sehat ya. Anak saya minta berkurban tapi belum akikah. Nggak apa-apa teman-teman, boleh kurban kok walaupun belum akikah. Mbak Ami, Mbak Yed, Mbak Dija, iya Mbak Indah, assalamualaikum Mbak Wahyu, iya. Oke, sehat ya Mbak Aziza. Kapan bayar fidyahnya? Kapanpun boleh teman-teman ya. Kapanpun boleh. Yang penting jangan dapat lagi Ramadan tahun depan ya. Oke, siap. Apa kabar semuanya? Apakah doanya agar suami melakukan sholat subuh? Sulit untuk bangun. Ya. Kalau mau doanya adalah Allahumma fil lana Allahumma fil lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil panjang teman-teman ya. Coba teman-teman lakukan sholat hajat aja dan lakukan sholat itu teman-teman lakukan untuk menjawab hajat dan keinginan teman-teman agar suaminya bisa berubah. Karena hidayah itu urusan Allah guys. Susah kita nggak bisa merubah orang. Kita pengen sama dia masuk surga bareng-bareng. Tapi persoalannya adalah sulit karena tidak didukung ya, tidak disupport. Nah, kenapa teman-teman pengen suaminya sholat? Karena pengen di surga bareng, kan gitu ceritanya kan ya. Nah, tapi pada akhirnya hidayah itu Allah yang beri ya. Kayak aku nih ya, ngonten setiap hari, ceramah setiap hari, ya buat VT tiap hari ya. Itu kan aku melakukan apa yang bisa aku lakukan. Soal hidayah Allah yang atur ya. Oke, halo Pak Riza. Tidur yang berkualitas, bangun fresh seperti Nezah Nela. Tidur itu kan udah aku bilang Pak Riza. Ya letakkan kepalanya, letakkan handphonenya, nggak usah mikir apa-apa, tidur ya. Bangun seger ya. Tapi memang iya guys, aku kalau tidur itu memang nggak ada ceritanya aduh nggak bisa tidur, aduh pusing, aduh kok gini, enggak sih, aku enggak ya. Kalau udah tidur aku perintahkan otakku untuk tidur, oh dia langsung tidur ya, udah kayak mesin ya guys ya. Oke, assalamualaikum. Zakat penghasilan dikasihin ke saudara bisa nggak? Bisa, selagi dia fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke. Teman-teman sehat ya. Boleh tap-tap layarnya guys, boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya ya. Kalau puasa Syawal harus bayar utang puasa dulu apa Syawal dulu, terserah ya. Syawal duluan boleh, ganti puasa juga duluan boleh. Mengganti puasa itu maksimalnya kan bulan Sya'ban. Kayak teman-teman ganti puasa tahun lalu masih bisa diganti sekarang ya. Oke, fidyah kita membayarkan fidyah buat orang tua yang sakit. Silahkan bayarkan aja teman-teman ya. Apakah fidyah menyusui setelah bayar fidyah tetap kodo puasanya? Kalau bisa kodo ya kodo guys. Fidyah itu meringankan. Kalau fidyah juga kodo juga maka dia memberatkan. Ya teman-teman ya. Konsep fidyah itu apa? Al-Baqarah 185.
dia adalah memudahkan. Kalau dia udah fidyah memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa, maka berarti udah terbayar puasanya. Coba dilihat Al-Baqarah 185 ya. Oke, Zah kalau wanita hamil dan melahirkan tidak puasa, kapan menggantinya? Ya 1 tahun menggantinya. Kalau bisa kodo itu jauh lebih baik ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Ya, Mbak Maslehah. Iya. Mbak Setia, Mbak baca Quran di bulan Ramadan lebih baik baca sendiri atau ikut tadarus? Sama aja ya teman-teman ya. Sama aja nggak jadi masalah ya. Puasa kodok boleh dilakukan sebelum puasa Ramadan nggak us? Sekarang-sekarang ini maksudnya boleh ya. Masih bisa teman-teman ganti puasa untuk kodo maksimal adalah tanggal 30 Sya'ban ya teman-teman ya. 30 Sya'ban ya. 30 Sya'ban itu tanggal 9 atau tanggal 10 ya. Zah bertahun-tahun mau kode puasa nggak ingat. Kalau nggak ingat nggak bisa. Tapi kalau teman-teman ingat, teman-teman ganti plus denda ya. Ustazah, anak saya belum bayar uang yang dicukur, ditimbang rambutnya. Maksudnya gimana teman-teman? Ini timbang gimana nih? Oke, apa boleh bayar fidyah walau umur anaknya sudah 1 tahun? Masih bisa teman-teman ya, masih bisa. Puasa kodo bisa digabung dengan puasa Senin Kamis. Aku nggak nyaranin teman-teman ya. Tadi aku udah jelasin bahwa puasa kodo itu beda dengan puasa sunnah. Aku nggak nyaranin karena ada 3 perbedaan. Puasa kodo wajib pasang niat sebelum adzan subuh. Puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari. Puasa kodo itu lapar batal nggak boleh. Puasa puasa sunnah lapar batal boleh. Puasa kodo tak boleh berhubungan. Puasa sunnah boleh berhubungan ya. Tapi puasanya batal. Seandainya teman-teman pasang niat 2, sengaja aku puasa kodo plus puasa sunnah ya, lalu tahu-tahu suaminya butuh, teman-teman nanti bingung. Dibatalkan nggak boleh, ada niat puasa ganti. Diteruskan sementara aku kalau kalau nggak dibatalkan repot ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautannya, saya selalu ya. Halo Kak Cassandra, Mbak Rini, Mbak Michan, ya sehat ya guys. Oke, iya. Oke, udah ketinggalan aku guys, udah 99 di bawahnya. Kalau sholat witir pas taraweh apa masih bisa sholat tahajud? Masih bisa. Yang penting jangan witir lagi setelahnya ya. Yang penting jangan witir lagi setelahnya ya. Oke, sedekah ke saudara yang fakir tapi gaya hidupnya lebih mewah dari kita, gimana? Ya sedekah aja. Sedekah tuh nggak usah mikirin orangnya guys. Sedekah tuh sedekah aja ya guys. Kita mau sedekah, udah jadilah dia jahat. Jangan, nanti setan itu masuk guys. Sama dengan ya, kadang-kadang aku ingin sedekah gitu ya kepada pengemis gitu ya. Terus temanku bilang, Nel nggak usah kasih. Kenapa nggak usah kasih? Pengemis tuh banyak yang kaya tuh. Ya kan? Kata dia, kamu ini sedekah enggak malah fitnah orang atau gosipin orang. Aku minta sama teman-teman, kalau mau berbuat baik gak usah lihat orangnya guys. Karena mau dia jahat atau tidak, mau dia itu bakhil atau tidak, mau dia sholat atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Ya urusan kita tetap dapat pahala yang sama. Ya misalnya kita lihat orang buta, buka dulu matanya, buka dulu kacamatanya, buta enggak, kalau buta aku kasih, kalau enggak, jadi nanti teman berbuat baik. Karena itu nanti akan menyebabkan kita menjadi tidak jadi berbuat baik ya. Jadi berbuat baik aja ya. Berbuat baik aja. Jangan sampai kita itu berbuat baik terus nengok-nengok orangnya nanti ujung-ujungnya nggak jadi ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, Ustazah puasa kodo tapi nggak sahur boleh nggak? Teman-teman, sahur itu tidak syarat sah puasa. Sahur itu cuman sunnah saja. Cuman kalau teman-teman nggak sahur, teman-teman kehilangan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman akan kehilangan berkah sahur. Yang kedua, kita akan kehilangan mustajab doa. Jadi di waktu sahur itu doa kita mustajab. Teman-teman banyak berdoa di waktu sahur. Kemudian yang ketiga, sahur itu tujuannya adalah membedakan diri kita dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga berpuasa tapi nggak pakai sahur. Kita berpuasa pakai sahur. Jadi bahkan ada dalil sahurlah kalian walaupun segelas air putih aja ya. Oke. Cara mengganti misalnya sholat isya yang lupa. Kalau ingat boleh kodo, kalau nggak ingat nggak bisa teman-teman ya. Oke, sehat ya guys. Aman semuanya. Ini masih pakai daster kah pagi-pagi? Ya, masih pakai daster kah pagi-pagi?
Oke, mengobati hati yang mati. Oh, ngeri hatinya mati, guys. Semoga mati suri ya. Oke, teman-teman, yang mati itu siapa? Kita atau orang ya? Kalau kita, kalau hati kita mati ya, kita paksakan teman-teman ya, paksakan untuk kita bisa melakukannya. Kan ibadah tuh dipaksa, nggak bisa ibadah tuh semampunya ya, guys. Memang harus dipaksa ya, teman-teman ya. Memang harus dipaksa. Nggak, tapi kalau orang lain kita nggak bisa maksa. Maka kalau di orang lain tugas kita adalah cuman mengingatkan aja. Bentar ya. Bentar ya guys. Oke, silakan ya. Ustazah, boleh nggak sedekah dari hasil live? Sedekah hasil dari live TikTok ya, bagus teman-teman ya. Hasil live hasil. Hello semuanya. Hello semuanya. Oke, teman-teman sehat ya. Halo, semuanya oke ya. Hasil live TikTok itu adalah uang yang teman-teman juga bisa sedekahkan. Tidak ada masalah. Mbak Iwish, boleh Kak sedekah subuh kita kasih buat kakak atau keponakan yatim ya teman-teman ya. Sedekah subuh boleh. Guys, coba dengerin aku. Yang namanya sedekah itu adalah boleh dilakukan ke siapapun. Ke orang miskin boleh, ke orang kaya boleh, ke kucing boleh, traktir teman boleh, ke non muslim boleh, nggak ada masalah ya. Halo Mbak Iwis, Mbak Caci, Mbak Titi, Mbak Astuti, Mbak Aisyah, iya. Za, doa biar rumah cepat laku, sholat duha ya teman-teman ya. Sering aku bilang caranya gimana? Halo Mbak Eli, sholat duha dan kemudian caranya apa lagi? Sholat duha dan kemudian adalah teman-teman umumkan ya, pasang pamflet ya, jual di mana-mana, ketemu orang bilang aku jual rumah weh, kalau ada mau beli bilang ya aku jual rumah weh, aku jual rumah weh, aku jual weh. Jualan tuh orang harus tahu kita jualan ya, jadi nggak bisa kita jualan rumah cuman pamfletnya di dalam rumah aja, yang lewat cuman tetangga tetinggi aja, nggak bisa ya, harus ikhtiar ya teman-teman ya. Mbak Komariah, Mbak Eli, Mbak Muhammad ya. Oke Mbak Iwi, sejak ketemu Ustazah istiqomah sholat sedekah subuh, Masya Allah, thank you ya guys. Oke, Za boleh bayarin utang saudara? Boleh ya teman-teman ya. Halo Ustazah, boleh nggak kita puasa sebelum penuh di bulan ya? Sebulan penuh nggak boleh. Puasa wisol tuh namanya. Halo Mbak Pejuang, Mbak Meli, puasa wisol nggak boleh ya. Puasa berturut-turut wisol namanya, itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi paling maksimal puasa tuh sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, gitu ya guys ya. Itu maksimal namanya puasa Daud ya. Mbak Dewi, Mbak Asih, ya Mbak Eli, ya Mbak Rice. Zah, hutangku kok makin banyak, doa apa dan amalan biar cepat lunas? Aku nggak terlalu hafal doa melunaskan hutang, tapi itu ada dalam majemuk. Nanti kita ada dalam buku majemuk, di situ ada 400-an doa isinya. Nanti aku coba screenshotkan ya guys. Ustazah, kalau lagi sakit nggak sholat sunnah nggak apa-apa kah? Tapi kalau sholat fardu dilakukan. Sunnah tetap sunnah ya guys. Sunnah itu tidak wajib ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak sholat sunnah nggak apa-apa. Halo Mbak Fatihah, Mbak ini, Mbak Ira, Mbak Iwish ya. Za, bolehkah sedekah subuh Mbak Iva dengan membaca Al-Quran? Kalau baca Quran itu pahalanya baca Quran. Beda dengan sedekah subuh ya. Nah, kalau baca-baca Quran tuh lain lagi pahalanya. Kalau sedekah 1000 2000 tuh lain lagi pahalanya ya. Jadi dia dua bab yang berbeda, tapi sunnah ya. Oke, puasa Daud itu betul Zah, betul. Puasa Daud itu adalah sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ya, itu disunahkan teman-teman ya. Rasul pernah bersabda, andaikan aku bolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena nggak boleh, maka aku sunnahkan puasa Daud untuk umatku dan puasa Ramadan untuk umatku. Jadi namanya puasa Daud. Nanti teman-teman gini aja, ya sengaja aku makan sahur puasa Daud lillahi ta'ala. Sehari puasa, sehari tidak. Tapi pastikan karena Allah, bukan karena diet ya. Atau karena beras mahal. Kemarin ada yang bilang beras lagi mahal, aku mau puasa. Siapa yang bilang kemarin ya? Pandai aja orang ya. Ustazah maaf, tapi beras mahal nggak guys? Ustazah maaf kalau batas terakhir kodo puasa Ramadan. Batasnya adalah tanggal 30 Sya'ban. Kalau bisa tanggal 10 Maret jangan lagi ya. Kalau biar gaji, di bos gaji sering telat ada amalannya. Wow, bosnya bilangin tuh, Pak Bos ya.
Kata Ustazah Nela, Pak Bos, bayarlah upah seseorang sebelum keringatnya habis. Siapa tuh dia? Pokoknya Ustazah Nela keren kece badai. Langsung diblokirnya aku ya. Jadi teman-teman boleh ini ya. Teman-teman boleh doa saja untuk melunakkan hati seseorang ya. Allahumma layyin li qalbahu. Waduh, nggak boleh teman-teman kalau di sini izin ya. Ada pejabat ya, ada teman-teman yang di sini adalah punya asisten rumah tangga ya, kemudian adalah orang yang punya tim ya, orang yang punya apapun gitu ya, bayar seseorang sebelum keringatnya hilang ya guys, sunnah ya. Oke, kalau memberikan hutang, memutihkan atau mengatakan hutangnya dianggap nggak ada, nggak apa-apa. Itu sunnah. Itu berarti udah lunas hutangnya ya. Oke, guys, nggak kekejar, banyak guys. Oke, Mbak Asti, iya karena aku mau kajian teman-teman nanti jam 9 jemaahnya pengen datang lebih awal akunya. Ya udahlah. Ya kan sekali ini aja ya. Besok kita kembali lagi Ramadan kita pertimbangkan lagi kita live-nya kapan ya, guys. Ustazah mana yang benar untuk yang nggak puasa waktu hamil bayar fidyah apa bayar puasa? Dua-duanya benar, itu pilihan. Kalau bisa kodo, kodolah. Kalau nggak bisa kodo baru bayar fidyah ya. Oke, Ustazah mana yang oke. Ya, Ustazah kan kami suami minjem duit saya. Kalau saya bungain dosanya enggak ya, tapi kan uangnya untuk saya bayar SPP sekolah. Mantap, ide yang mantap guys. Kalau suami minjem duit kasih bunga, nggak boleh teman-teman ya. Nggak boleh ya. Kalau minta-minta aja lah, jangan kasih bunga lah ya. Bunga itu untuk lebah aja lah. Halo Mbak Eli, Mbak Fajar ya. Suami minjem kasih bunga, ide menarik. Nanti diikuti sama orang-orang ini nih. Iya, janganlah kalau meminta-minta aja. Iya kan, bang tak duit bang apa untuk anak sekolah kan tanggung jawab suaminya guys ya. Mantap pula lah ide orang-orang ini. Siapa gurunya ini? Oke, Ustazah untuk minta petunjuk tentang jodoh gimana? Sholat istikharah teman-teman ya. Sholat istikharah. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Boleh dilakukan tiap hari setelah salam kanan salam kiri. Banyak-banyak minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, Ustazah waktu sholat gimana Mbak Umi? Jelaskan tentang sholat sunnah yang haram dilakukan. Maksudnya apa Mbak Anai? Iya, siap sekali Mbak Bambang, Mas Bambang, Mbak Wiwi ya. Oke ya, kalau nggak bayar denda. Itu ide menarik ya guys. Tentukan jamnya. Kalau nggak setor, denda per jam. Mantap ya. Ustazah gimana caranya hutang sedangkan orang yang dihutangi entah masih hidup atau tidak? Pertama adalah cari ahli warisnya. Yang kedua adalah sedekah ya teman-teman ya. Yang kedua adalah sedekah atas nama dia. Nanti teman-teman doa aja. Ya Allah, aku sedekah sekian untuk membayar hutangku kepada sekian ya. Oke. Ya, gitu ya teman-teman ya. Untuk membayar hutangku kepada si fulan. Saya kan ada anak sedekah subuh. Ya, boleh. Nanti tapi kalau dia masih hidup ketemu lagi sama dia, teman-teman harus bilang sama dia. Harus bilang sama dia bahwa aku kemarin udah bayar hutangmu, ya, aku udah bayar hutangmu, ya udah, sekarang kau ikhlas nggak? Kalau dia nggak ikhlas, kita tetap harus bayar hutangnya. Kalau nggak ikhlas, ya berarti kita harus tetap bayar yang kemarin itu dianggap sebagai sedekah ya. Tadi ya. Oke. Kalau puan, suami memberikan rezekinya, mengutamakan ibunya, sedangkan istrinya sedang diminta baru dikasih. Minta aja, teman-teman ya. Bilang sama dia, Bang, janganlah diminta dulu baru dikasih ya, Bang, kayak gitu ya. Nggak boleh ya, teman-teman ya, karena perempuan itu meminta nggak mudah, guys. Perempuan itu meminta itu nggak mudah, teman-teman ya. Dia mungkin meminta itu harus istikharah dulu, harus minta kekuatan dulu dari para malaikat ya. Aku mau minta nih, padahal itu udah hak dia. Makanya teman-teman kalau aduh aku bingung ya guys ya. Uang yang mau dikasih segitu juga kok. Uang yang mau dikasih segitu juga kok. Ya. Daripada diminta dulu baru dikasih, feeling, mentality, energi habis, baik kasih aja sebelum diminta. Kecuali kalau diminta baru aku kasih, nanti uangku jadi berlipat. Nah, itu baru lakukan ya guys. Masalahnya kan uang yang dikeluarkan segitu juga. Ya kan? Sama dengan gaji karyawan. Uang yang mau dikeluarkan situ juga. Mau telat atau dilambatkan, itu tetap uang dikeluarkan segitu juga. Kecuali kalau beranak dia.
kita tundalah tuh ya kan. Masalahnya dia nggak beranak ya. Jadi itulah ya para lelaki dan para atasan kayak gitu maksud aku ya. Jadi kalau udah diminta itu feelingnya itu udah nggak enak teman-teman ya. Nah feelingnya itu udah nggak enak. Padahal yang dikeluarkan segitu juga. Andai semua paham. Aku buat VT kalau dia beranak mantap. Nggak beranak guys. Aku buat VT Ustazah kalau puasa oke. Ya nenek saya kalau setiap gumoh tuh apa? Oke, gimana? Oke, buat VT buat VT saya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Za mau tanya, kalau mau bayar utang puasa tapi bayar fidyahnya aja boleh nggak? Tergantung. Kalau haid nggak boleh bayar fidyah ya. Bikin fiti ya. Waktu sholat istikharah adalah kapanpun 24 jam ya teman-teman ya. Kapanpun 24 jam ya teman-teman ya. Kapanpun boleh ya. Za mau tanya, kalau mau bayar hutang puasa, oke ya. Gitu ya teman-teman ya. Bikin fiti. Iya. Ya tapi benar nggak guys? Benar nggak yang aku bilang tuh guys? Mau ditunda atau enggak ngasih istri, uangnya segitu aja guys. Itu kan hak dia, kasih aja lah, iya kan? Sama dengan kita sebagai bos gitu ya, kita punya orang yang mau kita kasih gaji, kasihlah gaji sebelum keringatnya hilang. Ya jangan ditelat-telatkan, ya kan? Kalau ditelatkan juga kita perasaan nggak enak, dia nggak nyaman dengan kita. Uang yang dikeluarkan gitu juga, kecuali kalau beranak uangnya kita tunda, mari menunda berjamaah biar beranak, ya kan? Nah, itu kadang-kadang orang nih guys, sikapnya itu muncul karena mindset yang salah. Ya kan? Disimpan-simpannya uangnya, yang mau dikasih gitu juga. Ya kan? Kalau udah ada uangnya kasih aja. Sama dengan kita bayar anak sekolah. Ada uangnya kasih aja, bayar aja teman-teman ya. Jangan ditunda di akhir-akhir deadline kayak gitu ya. Dia tidak beranak juga dia. Kalau beranak dia teman-teman masukkan ke obligasi reksadana, masukkan kemana beranak dia dulu oke lah ya kan. Yang dikeluarkan sama, tapi rasanya itu beda ya. Kadang-kadang itulah ya karena mindset ya, cara berpikir, cara pandang ya. Oke, kalau mau bayar fidyah udah lama ngitungnya gimana ya? Kalau dia nggak ingat teman-teman jangan ya, nggak bisa lagi. Yang jelas gini guys, dulu teman-teman belum ketemu kanal aku, sekarang teman-teman udah ketemu kanal aku, ya kita pelan-pelan berubah ya. Yang lalu biarlah berlalu, ke depan kita perbaiki. Tujuannya apa? Ke depan itu kan aku selalu ingatkan terus ya, makanya teman-teman cukup follow aja kanal aku, klik notifikasinya agar kita bisa belajar bersama di kanal ini ya teman-teman ya. Di kanal ini, oke? Oke. Mbak Nela, kalau lupa sholat, lupa rakaat gimana? Oke, ada sujud sawi lagi guys. Sujud sawi datang lagi guys. Teman-teman, sujud sawi. Teman-teman boleh melakukan sujud sawi ya. Sujud sawi itu adalah sujud yang kita lakukan kalau seandainya kita lupa dari bilangan rakaat kita ya. Misalnya nih, 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Kayak gitu ya. Maka teman-teman pilih aja 2 dulu, lanjutkan sholat seperti biasa. Teman-teman sujud sebelum fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud subhanallah la yanamu wa la yashu, kemudian duduk, kemudian sujud lagi subhanallah la yanamu wa la yashu, kemudian duduk, salam kanan, salam kiri ya. Teman-teman harus hafal doa sujud sawi itu. Enggak itu ya, itu teman-teman ya, itu dia Mbak Aisyah ya. Bentar ya, ini ada tim komentar ya. Oke guys, ya Bu Ustazah buatin VT agar anak menjadi anak soleh. Udah ada teman-teman, udah ada. Ya Robbi habli minas solihin. Udah ada sih teman-teman. Pengumuman VT aku tuh udah lebih kurang 1000 lebih. Teman-teman boleh lihat video-video aku yang aku berikan untuk teman-teman. Itu jangan dilihat yang lewat aja. Coba teman-teman scroll ke bawah. Itu semoga teman-teman bisa memanfaatkannya. Satu VT itu 2 menit. Kalau teman-teman lihat 10 menit aja satu hari itu 5 VT.
Kalau udah 5 VT kali 30 hari berarti 150 VT. Kalau teman-teman udah makan 150 VT, hanya menyisakan waktu 10 menit aja satu hari, itu akan berbeda teman-teman ya. Atau menyisakan waktu 20 menit satu hari, berarti ada 10 VT, kali 30 hari berarti ada sekitar 300 VT yang teman-teman lihat. Aku produksi video itu 4 video sehari dan 2 video keranjang. Yang 4 ini kali sebulan aja itu udah 120 video. Jadi kecepatan teman-teman untuk mengkonsumsi video aku harus lebih cepat dibanding kekuatan aku memproduksi. Itu kalau kita mau belajar guys. Aku juga punya konten kreator yang aku senang ya, tapi bukan soal ini ya, soal bab lain gitu ya. Aku juga punya, aku perhatikan dia buat VT produksinya 2 sehari. Aku harus lihat dia lebih dari kekuatan dia memproduksi. Biar isi kepalanya itu ada semuanya aku rekap. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau mau belajar harus kayak gitu. Ya dia harus konsisten. Buat rank waktu di mana teman-teman bisa belajar gitu ya. Oke? Ya. Ustazah kalau puasa icip makanan ditelan, nggak usah ditelan, nggak apa-apa ya, nggak usah ditelan ya. Sedekah subuh diberikan sesuai anjuran Ustazah, betul sekali. Nah ya, kan aku udah banyak. Jadi teman-teman harus mengejar aku ya, lebih kuat daripada aku yang berlari gitu. Kalau kita atau teman-teman suka dengan Ustazah yang mana gitu ya, kejar dia sampai kekuatan produksi dia itu kalah dibanding konsumsi kita. Kalau mau belajar kayak gitu guys. Kalau mau belajar kayak gitu guys ya. Memang harus seperti itu ya. Tapi kan nggak lama ya. Nah, teman-teman jangan sampai kalah dengan produksi aku. Oke? Paham ya guys? Iya. Kalau suami istri beda mazhab nggak ada masalah ya. Halo Mbak Tri. Iya. Simpan uang dalam deposito, Buna tidak dipakai. Jangan disedekahkan, jangan dikasih orang. Cuman boleh diberikan kepada lampu jalan atau tong sampah jalan yang tidak ada hubungan dengan ibadah. Mbak Jasmini, ya Mbak Iwis kayak gitu ya. Jadi bayangkan itu berarti kalau ada 4 video itu aku konsumsi sehari itu kali sebulan itu 120 video ya. Kali setahun itu 1.200 teman-teman ya. 1.200. Makanya ini kita udah 1 tahun video kita itu dulu aku lebih 4 sehari itu bisa mencapai 1.500 teman-teman ya. Masya Allah ya. Tuh kurang apa aku guys, itulah teman-teman tak lihat VT merajuk aku ya, tapi tetap akan aku ulang-ulang lagi VT yang dulu ya. Teman-teman boleh tap-tap layarnya dikencengin, share-share tautannya, dan yang belum mampir teman-teman boleh klik foto aku yang ada di atas dan kemudian klik tombol loncengnya. Kita akan tetap live ya teman-teman ya. Nanti kita kajian jam 9 aku khatam, aku ragu live atau enggak waktu khatam, tapi jam 2.30, 4.30 tetap kajian seperti biasa ya. Sama-sama Mbak Sari, Assalamualaikum warahmatullah. Sujud ayat Quran apa Mbak Mican? Bunga di bank dikasih fakir miskin, jangan ya. Oke, jangan ya teman-teman ya, jangan dikasih orang, karena itu tidak halal teman-teman ya. Jadi dibelikan lampu jalan, tong sampah jalan ya, untuk jalan ya, atau dibelikan apa kayak gitu ya. Halo Kak Cassandra. Iya. Sholat duha boleh jam 8? Boleh teman-teman, sholat duha jam 8 boleh. Jika ada perbedaan awal Ramadan, kita ikut yang mana? Terserah teman-teman mau ikut yang mana. Nanti pun aku sampaikan tentang perbedaan itu, mau ikut yang mana terserah ya. Sholat kalau nangis keluar ingus batal enggak? Enggak, ingus tidak membatalkan sholat teman-teman ya. Ingus, kemudian dahak, batu, pilek, ya berdehem, ya bersin, ya itu semua tidak membatalkan sholat ya, dia boleh. Halo Mbak Yuni, Mbak Eli, Mbak Yuni, iya Ustazah orang mana sih kok cantik? Aku kayak gitulah pokoknya. Gimana ya menanggapinya ya, fakta soalnya ya. Mbak Novita, selesai sholat tahajud zikir astagfirullah wa ummi wa abi, gimana? Astagfirullah li ummi wa abi, bukan wa ummi wa abi. Astagfirullah li ummi wa abi. Astagfirullah ya, li ummi, aku mohon ampun kepada Allah, li ummi wa abi, untuk orang tuaku dan untuk ibuku ya. Oke, kalau lagi haid boleh nggak baca Quran dan pegang mushaf? Kalau Quran yang ada terjemahan masih ada ulama yang membolehkan.